Belum pernah ya? Sepertinya belum sih, Pak. Belum, berarti kemarin Iya, itu Pak, belum. waktu saya kuis atau ujian itu, kuis dan ujian ya kalau nggak salah, saya berikan soal populasi dan sampel itu berarti ya saya memberikan soal yang materinya belum saya ajarkan dong berarti ya. Berarti Iya, kalau seperti kayak gitu itu Pak. kan berarti itu kan ya saya ada kekeliruan ya. Berarti biar fair, untuk yang soal yang ada soal populasi sampelnya itu saya bonuskan buat kalian. Saya misal bobotnya 10 ya berarti saya berikan 10, asalkan minimal ya ada jawabannya ya. Walaupun misalkan 2-3 kata nggak apa-apa. Misalkan Rohim karena nggak tahu populasi dan sampel itu apa, Rohim nulis populasinya adalah Surabaya, populasinya adalah misalkan eh, apa penduduk Kota Bogor, misalkan kemarin kan sempat ada soal seperti itu. Ya langsung saya berikan 10 gitu. Jadi tidak akan saya koreksi detail. Jadi yang penting ada jawabannya, saya berikan uh, nilai gitu, nilai yang maksimal di nomor tersebut, gitu ya. Nah, karena belum diajari, jadi untuk pertemuan hari ini saya akan sampaikan dulu populasi dan sampel. Baru setelahnya saya akan berikan materi tentang sampling. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya sedang flu, jadi suaranya sedikit tidak enak seperti biasanya. Jadi populasi dan sampel itu adalah merupakan objek utama atau menu utama dalam statistika. Nah, kenapa kok populasi dan sampel itu jadi menu utama? Ya karena kita kembalikan lagi ke definisinya bahwa statistika itu adalah ilmu yang digunakan untuk menganalisis dari sekumpulan data. Nah, sedangkan data itu sendiri asalnya kan dari sampel, dari populasi. Nah, oleh karena itu gimana mau ada data kalau sampel dan populasinya saja tidak ada. Nah, oleh karena itu sampel dan populasi ini menjadi materi yang penting untuk kalian pahami ketika kalian akan belajar tentang statistik gitu. Nanti ketika kalian penelitian, ketika mengerjakan tugas akhir ya, kalian pasti akan ketemu dengan sampel, dengan populasi gitu. Yang membedakan itu nanti variabelnya, kalian mau apa yang mau diamati, metodenya mau pakai apa gitu. Oleh karena itu ini penting untuk kalian pelajari. Nah, jadi kan statistika itu kan digunakan untuk analisis ya. Nah, sedangkan hasil analisis itu nanti digunakan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik dari populasi dan sampelnya itu seperti apa. Nah, kalau informasi tentang karakteristik itu kan berarti pakainya deskriptif kan, yang sudah kalian pelajari kemarin. Nah, sedangkan kalau misalkan digunakan untuk analisis yang lebih kompleks, misalkan prediksi atau untuk pengambilan keputusan, nah itu nanti pakainya statistika inferensi yang akan dipelajari mulai pertemuan depan, diawali dari hipotesis. Nah, populasi itu sendiri dia didefinisikan sebagai kumpulan objek yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi dalam satu populasi itu kan ada anggota ya, ada unit-unit. Misalkan populasinya warga Surabaya, ya berarti kan isinya itu ya orang-orang yang tinggal menjadi warga Surabaya. Nah, dan tambahan lagi itu adalah karakteristiknya sama. Karakteristik dalam hal apa? Karakteristik dalam hal sifat atau dalam hal yang berkaitan dengan variabel yang akan kita amati gitu. Jadi misalkan variabel yang akan kita amati nanti adalah tentang penghasilan gitu, penghasilan warga kota Surabaya. Ya berarti karakteristik yang diamati itu ya harus sama, yaitu ya warga Surabaya itu. Kita tahunya karakteristiknya sama dari mana? Ya kita lihat sekarang KTP-nya dia benar nggak dari Surabaya? Kalau benar dari Surabaya ya berarti benar bahwa karakteristiknya sama, yaitu karakteristik dalam hal asal daerah mereka semuanya dari Surabaya gitu ya. Nah, lalu kemudian yang menjadi permasalahan itu adalah pada setiap penelitian itu tidak selalu setiap objek atau unit populasinya itu dapat dicatat dan diamati. Kira-kira kenapa menurut kalian alasannya kok tidak semua objek atau unit populasi itu bisa dicatat dan diamati? Kira-kira kenapa alasannya?
Jumlahnya terlalu banyak mungkin, Pak. Ini berarti anggotanya terlalu banyak gitu ya, sehingga waktunya mungkin terbatas atau sumber daya terbatas gitu. Iya, seperti itu, Pak. Ya, betul ya seperti itu. Jadi keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu, dana itu yang menyebabkan bahwa apa namanya penelitian yang kita kerjakan itu tidak selalu kita bisa ambil semua objek dalam populasinya. Oleh karena itu, sebagai alternatif yang bisa kita ambil itu adalah kita tidak harus mencatat semua unit yang dalam populasi itu, tapi mencatat sebagiannya saja. Nah, sebagian dari anggota populasi yang kita ambil itu, yang akan kita amati itu disebut sebagai sampel. Di sini saya jelaskan di sini ya. Nah, sebagai sampel. Jadi dengan kata lain, sampel itu merupakan bagian atau anggota dari populasi yang kita pilih untuk dianalisis. Nah, selanjutnya sampel itu karakteristiknya dianggap dapat mewakili karakteristik populasi, sehingga hasil analisis terhadap sampel itu nanti juga dapat digunakan untuk memperkirakan atau merepresentasikan dari karakteristik populasinya. Nah, sebelum saya masuk ke sampling, saya akan jelaskan terlebih dahulu beberapa hal selain sampel dan populasi yang pasti akan kalian temui ketika kalian melakukan penelitian. Jadi yang pertama itu adalah variabel ya. Variabel itu apa? Jadi variabel didefinisikan di sini adalah sebagai karakteristik dari objek di dalam populasi yang akan diukur atau diobservasi. Jadi kalau kalian melakukan penelitian, sebelum kalian mengamati sampel-sampel yang akan kalian pilih, itu kalian harus tentukan variabelnya dulu. Karena bagaimana kalian bisa mengambil data dari sampel kalau kalian tidak tahu variabel yang akan kalian amati itu apa gitu. Contohnya di sini ya, misalkan kalian akan menganalisis kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Berarti kalau kayak gitu kira-kira variabelnya apa? Kemiskinan, Pak. Kemiskinan ya. Karena apa? Karena kemiskinan itu juga bisa eh, dianggap sebagai karakteristik atau sifat yang ada di dalam penduduk di Provinsi Jawa Timur. Kan kalau dalam kependudukan itu kan pasti ada unsur kemiskinannya kan di situ. Nah, oleh karena itu dia juga bisa disebut sebagai variabel. Nah, setelah kalian tahu variabelnya apa, baru kalian bisa ini ya, bisa kalian ambil datanya. Misal data yang berkaitan dengan kemiskinan itu apa? Misalkan indeks kemiskinan atau presentasi jumlah warga miskin gitu. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya itu adalah parameter. Parameter di sini itu adalah nilai deskriptif dari populasi. Jadi kalau kalian sudah punya data, itu kan nanti kalian bisa tentukan nilai-nilai deskriptifnya ya, bisa tentukan nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai persentil gitu. Nah, nilai-nilai itu nanti disebut sebagai parameter, parameter dari sampel, parameter dari populasi gitu. Nah, yang ketiga itu adalah data. Nah, kalau data ini kan sudah kalian pelajari sebelum UTS ya, jadi tidak akan saya bahas lagi. Ini adalah ilustrasi dari antara populasi, sampel, dan data, di mana di dalamnya juga ada proses sampling. Jadi, misalkan lingkaran besar ini itu adalah populasi ya, di mana di dalamnya itu ada banyak anggota gitu. Sebentar, saya izin ke belakang dulu ya.
Saya lanjut ya. Nah, jadi ilustrasinya itu adalah misalkan yang lingkaran besar ini itu adalah populasi. Nah, dari populasi yang sebesar ini kita ambil sebagiannya ini yang warnanya abu-abu sebagai sampel. Nah, untuk memperoleh sampel itu kita lakukan proses yang namanya sampling. Jadi sampling ini itu adalah proses bagaimana kita memperoleh unit-unit dalam populasi yang akan digunakan menjadi sampel. Nah, dalam sampling, setiap objek itu dapat memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Lalu setelah kita melakukan sampling, kita dapat sampel, kemudian baru kita bisa ambil data ya, bisa ambil data sesuai dengan variabel yang kita tetapkan sebelumnya. Nah, kira-kira urutannya itu seperti itu. Sampai sini jelas sebelum saya masuk ke proses sampling. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, untuk dapat mengestimasi kondisi atau karakteristik dari populasi dengan baik, yaitu berarti dengan baik di sini itu adalah parameternya berarti hasil prediksi atau hasil estimasinya itu mendekati dengan nilai sebenarnya, maka sampel yang kita pilih itu harus representatif. Representatif itu artinya apa? Artinya dia memiliki karakteristik yang relatif sama dengan karakteristik populasi asalnya. Kalau karakteristiknya sama kan berarti kan nanti hasil estimasinya kan juga relatif sama gitu kan ya, walaupun tidak 100% sama gitu, tapi setidaknya kalaupun beda ya mungkin errornya hanya 5% atau tidak sampai 10% gitulah. Nah, tingkat kerepresentatifan sampel yang diambil ini itu bergantung dari bagaimana cara kita mengambil sampelnya. Oleh karena itu kita tidak boleh ambil sampelnya secara asal-asalan ya. Eh, Kita perlu menggunakan suatu teknik tertentu dengan menggunakan proses tertentu sehingga kita bisa mendapatkan sampel yang berkualitas gitu. Nah, proses pemilihan sampel dari populasi itu yang selanjutnya disebut sebagai sampling. Jadi di sini ilustrasinya ya, itu misalkan kita punya berisi populasi yang isinya banyak itu, kemudian kita ambil sebagiannya itu maksudnya tidak harus separuh ya, bisa 10%-nya, 20%-nya gitu. Nah, untuk mengambilnya, prosesnya itu tidak hanya asal ambil, asal pilih, tapi dilakukan dengan suatu proses yang namanya sampling. Contoh sederhananya itu seperti ini. Misalkan seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata penghasilan penduduk Kota Semarang yang bekerja pada sektor industri. Dengan jumlah penduduk Kota Semarang itu adalah 200.000 jiwa. Nah, kalau seperti ini tuh berarti kira-kira populasinya apa menurut kalian? Apa? Aprilia mau menjawab tapi masih ke-mute. Silakan. Mungkin penduduk kota Semarang, Pak. Penduduk Kota Semarang saja. Coba dibaca lebih eh, rinci lagi. Penghasilan, Mbak. Penghasilan belum. Populasi masa penghasilan. Populasi kan ada wujudnya, berwujud suatu objek, bisa benda, bisa manusia gitu, yang bisa diamati. Izin menjawab, Jumlah Pak. penduduk mungkin, Pak. Oke, apa Rohim? Jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri, Pak. Nah, betul. Itu lengkapnya ya. Jadi, ibaratnya kalau jawabnya Aprilia jawab penduduk Kota Semarang saja itu nilainya masih separuh lah. Nah, kalau Rohim itu yang full ya, yang penduduk Kota Semarang yang bekerja pada sektor industri gitu. Karena kan penduduk Kota Semarang kan eh, tidak semuanya kerja di sektor industri kan. Ada yang jadi pedagang di pasar, ada yang misal jadi mahasiswa, ada yang jadi TNI atau Polri gitu. Nah, jadi populasinya itu di sini spesifik
yang bekerja di sektor industri. Kemudian jumlah populasinya berarti berapa? 400.000 jiwa. 200.000 ini ya. Nah, kemudian variabelnya apa? Penghasilan, Pak. Penghasilan ya. Ingat variabel di sini apa tadi definisinya? Karakteristik dari objek dalam populasi yang akan diukur atau diobservasi. Penghasilan bisa diukur nggak? Bisa kan? Nah, berarti karakteristik apa variabelnya itu adalah penghasilan. Nah, rata-rata ini berarti apa ini? Kalau penghasilan kan tadi variabel. Kalau rata-ratanya ini berarti apa? Parameter, Pak. Parameter ya. Nah, itu ya. Jadi saya rasa kalian udah paham bedanya variabel, parameter, populasi gitu. Nah, lalu kemudian di sini bayangkan jika kalian melakukan penelitiannya itu dengan cara setiap penduduk yang yang kerja di sektor industri ini yang jumlahnya 200.000 jiwa ini kalian survei satu-satu gitu. Baik itu secara online maupun offline gitu. Akan butuh waktu berapa lama? Sebulan, 2 bulan, belum tentu terkumpul kan. Padahal kalian misalkan waktunya terbatas gitu. Nah, oleh karena itu peneliti ini memutuskan untuk menggunakan sampel saja, sebagiannya saja melalui teknik sampling. Nah, teknik sampling dari teknik samplingnya itu dia mengambil sebanyak 1% dari sampel 1% sampel dari total populasi. 1%-nya 200.000 berarti 2.000 orang. Nah, ternyata 1%-nya aja itu masih banyak ya. 2.000. Tapi ini kan jumlahnya lebih sedikit kan. Artinya kemampuan kita untuk mencapai survei terhadap 2.000 orang ini lebih memungkinkan daripada 200.000 orang. Nah, setelah dilakukan sampling, diperoleh datanya, baru dilakukan analisis gitu untuk memperoleh rata-ratanya lah gitu, yang paling gampang gitu ya. Nah, ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang biasanya diambil atau yang melatar belakangi mengapa proses sampling itu dilakukan. Nah, untuk di bidang kalian di ilmu sosial itu pertimbangan yang perlu diperhatikan itu hanya nomor 1, 2, dan 4. Soalnya biasanya kalau yang nomor 3 ini di bidang industri biasanya. Sampling yang di bidang industri, bukan yang di bidang sosial. Nah, ini adalah prosedur sampling ya. Jadi dalam proses sampling itu juga ada tata caranya, ada step-stepnya itu apa aja. Jadi tidak hanya asal, oh ya saya mau sampling berarti saya ambil sebagian, saya ambil acak, itu tidak seperti itu. Ada prosedurnya ya. Yang pertama itu kalian tentukan dulu populasinya apa, kemudian pilih kerangka samplingnya apa, pilih teknik samplingnya, kemudian tentukan ukuran sampelnya berapa. Terus di sini ada juga kalian harus kumpulkan data sampelnya, baru kalian bisa lakukan analisis. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke teknik sampling atau cara bagaimana kita melakukan samplingnya itu. Pada teknik atau metode sampling ini, itu secara umum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu adalah adanya unsur probabilitas. Jadi kalau dalam probability sampling itu berarti kalian melakukan sampling yang terboboti oleh adanya probabilitas. Kalau non-probability sampling itu berarti kalian tidak memperhatikan atau tidak memboboti dengan unsur probabilitas. Itu bedanya di situ, perbedaan mendasarnya. Nah, untuk yang pertama saya akan jelaskan tentang probability sampling. Jadi definisinya itu adalah bahwa probability sampling merupakan metode sampling yang berpedoman bahwa setiap unit dalam populasi memiliki peluang atau probabilitas yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Nah, sedangkan kalau dalam non-probability sampling, karena tidak memperhatikan adanya unsur probabilitas, berarti
setiap unitnya itu tidak memiliki peluang yang sama. Tuh. Artinya misalkan ada 100 orang gitu, bisa saja orang ke-1 itu peluang terambilnya itu lebih besar daripada yang orang kedua dan ketiga gitu. Artinya peluangnya tidak sama. Nah, kalau menurut kalian kira-kira kalau mau melakukan sampling idealnya pakai mana? Yang probability atau non probability? Probability, Pak. Probability ya, karena kalau kita menggunakan probability sampling itu berarti setiap sampel itu kita anggap setara gitu. Kita perlakuannya sama, kedudukannya sama. Karena apa? Karena peluang terambilnya semuanya sama kok gitu. Nah, sedangkan kalau non probability itu peluang terambilnya beda. Tapi tidak selamanya non probability sampling itu kurang bagus atau jelek gitu ya. Ada kondisi tertentu di mana non probability sampling ini menjadi metode sampling yang paling mungkin kita gunakan gitu. Paling mungkin untuk jadi alternatif yang bisa kita pakai biar kita bisa mendapatkan sampel dari populasi yang ada. Nah, untuk penjelasan non probability sampling nanti ya saya jelaskan probability sampling dulu. Dan ilustrasi sederhananya adalah misalkan gini. Ada populasi yang anggotanya 100 gitu. Misalkan kalau kita mau pakai probability sampling, berarti setiap orang kan peluangnya sama, yaitu sebesar 1%. Entah itu dia presiden, entah itu dia tukang becak misalkan. Semuanya sama peluangnya, yaitu 1%. Tidak tidak ada yang dispesialkan atau diunggulkan gitulah. Gitu ya. Itu untuk probability sampling. Nah, dalam probability sampling itu ada banyak jenis cara untuk merealisasikan dalam kita mengambil sampel. Tapi dalam perkuliahan ini saya hanya akan menjelaskan 3 cara ya, karena 3 cara ini itu yang paling banyak digunakan. Jadi saya ambil berdasarkan intensitas penggunaannya mana yang paling banyak. Yang pertama itu ada simple random sampling. Yang kedua itu stratified random sampling atau sampel acak berstrata. Dan yang ketiga itu adalah cluster sampling. Sampling dengan cluster. Nah, saya jelaskan untuk simple random sampling terlebih dahulu. Jadi kalau simple random sampling itu adalah pengambilan sampel yang paling mudah untuk dilakukan. Karena apa? Karena dalam proses sampling ini itu dia hanya mengambil itu secara acak gitu. Peluang setiap unit populasi itu sama dan terambilnya itu secara acak. Jadi tidak memperhatikan adanya misalkan perbedaan jenis kelamin, adanya stratifikasi, atau misalkan adanya perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi asal aja acak aja gitu. Peluangnya sama, acak diambil. Lalu kemudian yang lain kita mau ambil yang satunya lagi diacak lagi gitu dah. Oleh karena itu dia disebut sebagai simple random sampling. Nah, syarat agar kita bisa melakukan simple random sampling itu ada 4. Yang pertama adanya kerangka samplingnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua karakteristik populasinya ini harus homogen. Ini yang penting ya. Jadi ketika populasinya itu tidak homogen, berarti kan sifat-sifat dari populasinya itu kan ini ya, sifat-sifat dari populasinya itu tidak sama gitu. Homogen di sini itu jika dikaitkan dengan dengan variabel penelitian yang akan kita amati gitu. Jadi bukan dalam hal lain yang sembarang gitu, tapi dalam homogen dalam hal keterkaitannya dengan variabel penelitian. Contoh di sini misalkan ketika saya akan melakukan survei terhadap sikap mahasiswa setelah pemerintah mengeluarkan suatu undang-undang tertentu gitu. Nah, ketika populasi yang akan saya amati itu hanya mahasiswa misalkan administrasi publik, itu homogen nggak berarti populasinya, karakteristik ya.
Homogen nggak kira-kira? Mungkin. Homogen ya. Karena apa? Karena semua anggota populasi yang akan saya nanti pilih jadi sampel itu ya pengetahuan tentang ilmu pemerintahan, tentang administrasi kenegaraan itu kan sama ya. Karena kan kalian kan semuanya mahasiswa administrasi publik gitu. Tapi kemudian bayangkan sekarang misalkan populasi yang akan saya amati itu terdiri pertama dari mahasiswa administrasi publik, kedua ada lagi ini misalkan mahasiswa desain interior gitu, terus mahasiswa arsitektur gitu. Itu kira-kira populasinya masih homogen nggak? Kalau kaitannya dengan pengetahuan terhadap variabel yang akan diamati, yaitu tadi tentang sikap terhadap kebijakan pemerintah. Masih homogen nggak? Masih, Pak. Masih. Alasannya apa? Karena sama-sama mahasiswa. Ya, sama-sama mahasiswa terus. Tapi kemudian, apakah pengetahuan eh, mahasiswa sains data, mahasiswa arsitektur, desain interior gitu, itu terhadap ilmu ketatanegaraan itu apakah sama dengan mahasiswa administrasi publik? Beda, Pak. Beda. Beda kan? Bedanya itu bukan karena eh, mahasiswa arsitektur atau desain interior itu lebih bodoh dari kalian, enggak, karena memang mereka kan mempelajarinya bukan itu gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan eh, homogen dan heterogen. Jadi kalau sampel random sampling kalian harus pastikan dulu populasinya homogen. Nah, kemudian ukuran populasi harus diketahui secara pasti. Artinya walaupun jumlahnya banyak, kalian harus tahu dulu berapa jumlah pastinya gitu. Contoh misalkan, populasinya itu warga Surabaya. Warga Surabaya banyak kan jumlahnya, sampai 1 juta lebih lah. Tapi kan kalian bisa tahu jumlah pastinya berapa. Misal lihat di website BPS, atau misal lihat di laporan tahunan pemerintah kota Surabaya gitu. Misal jumlah warga Surabaya tahun 2022 itu ada 2.500.000 sekian gitu. Itu kan walaupun banyak, tapi kalian tahu cara pasti berapa jumlahnya. Nah, yang keempat, keadaan populasinya itu relatif sempit, berdekatan. Jadi dia tidak tersebar secara geografis, itu tidak mencar-mencar gitu. Misalkan populasinya itu satu Indonesia, kira-kira masih relevan nggak kalau pakai simple random sampling? Kurang relevan, Pak. Kurang relevan ya, karena apa? Karena secara geografis itu udah terlalu jauh ya, menyebar gitu. Udah berpencar-pencar. Jadi eh, nanti akan menyulitkan kita ketika kita akan melakukan pengambilan sampel. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua itu adalah caranya, cara pengambilan sampelnya. Caranya itu pertama bisa dengan melalui pengundian, jadi diacak secara manual gitu ya, kayak kalian arisan gitu. Misalkan 100 orang dinomori, Rohim nomor 1, Aprilia nomor 2, Aurel nomor 3, dan seterusnya. Kemudian nomor tersebut dimasukkan ke botol, kalian kocok-kocok, lalu keluar. Misalnya yang keluar nomor 5, nomor 4, nomor 10. Nah, itu kan acak kan berarti. Itu melalui undian. Tapi cara ini itu tidak efektif kalau jumlah populasinya besar gitu. Karena tidak praktis ya. Semakin besar jumlah populasinya berarti kan kertas yang harus kalian sediakan untuk menomori kan makin banyak. Nah, sedangkan untuk yang bentar.
Untuk yang cara kedua itu adalah dengan menggunakan bantuan angka random. Angka random ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari bantuan software statistik seperti R atau Minitab. Nah, jadi dengan menggunakan eh, software ini nanti kalian dapat dengan mudah memperoleh sampel-sampel nomor berapa saja yang akan unit-unit populasi nomor berapa saja yang akan terpilih jadi sampel. Contoh di sini misalkan. Saya akan memilih 75 sampel dari 1000 anggota populasi itu. Nah, perintahnya itu hanya satu baris ini. Lalu kemudian langsung muncul nomor-nomor sampelnya itu ini. Nah, kalau seperti ini itu kan lebih mudah dan lebih cepat ya, lebih efektif gitu. Nah, oleh karena itu disarankan cara pengambilan sampelnya itu dengan menggunakan nomor 2. Lalu kemudian setelah kita tahu cara pengambilan sampelnya seperti apa, langkah selanjutnya itu adalah kita menentukan berapa besar ukuran sampel yang kira-kira mau kita ambil gitu. Nah, kenapa ini penting untuk kita tentukan? Karena kan banyak sedikitnya sampel yang akan kita pilih itu kan tergantung dengan kapasitas dan kemampuan kita gitu ya. Misal kita jumlah tim surveyornya itu hanya 5 orang gitu. Kalau misal mau diambil sampelnya 5.000, mencukupi nggak gitu, mampu nggak gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu tentukan dulu besar ukuran sampelnya. Nah, selain dengan memperhatikan kapasitas dari sumber dayanya, untuk mengambil besar ukuran sampel ini juga dipengaruhi oleh nilai kesalahan yang diharapkan gitu. Jadi kan seperti yang tadi di awal telah saya jelaskan, namanya sampling itu kan tidak 100% benar ya, tapi pasti ada tingkat kesalahannya itu ada berapa persen. Nah, untuk mengambil sampelnya ini jumlahnya itu tergantung dengan nilai kesalahan yang kita harapkan. Misal kita pengennya 5% ya, berarti nanti B-nya 5%. Nah, kemudian di sini juga ada unsur variansi populasi. Nah, karena populasinya itu kan kita belum hitung ya, nilai variasinya berapa, rata-ratanya berapa. Oleh karena itu, nilai variansi populasi ini itu diestimasi dari ini. Nilai rank populasi dibagi 4 kali terus dikuadratkan gitu ya. Itu untuk memperoleh estimasi berapa besar variansi populasinya. Lalu kemudian setelah kita tentukan besar ukuran sampelnya dan cara pengambilannya, yang selanjutnya itu adalah kita melakukan estimasi parameter populasi. Estimasi parameter populasi itu kaitannya dengan kita ingin mengetahui bagaimana karakteristiknya ya. Karakteristik dari populasinya itu seperti apa. Nah, biasanya estimasi parameter populasi yang minimal harus kalian lakukan itu adalah estimasi terhadap nilai rata-ratanya di sini. Min populasinya. Nah, min populasi itu ditaksir dari rata-rata sampelnya. Nah, lalu kemudian di sini karena apa namanya estimasi parameter itu kan mengestimasi titik ya, melibatkan satu nilai saja yaitu mu ini, maka termasuk ke dalam kategori penaksiran titik. Sehingga namanya kita menaksir titik itu kan pasti ada kesalahan kan, tidak mungkin tepat eh, betul sekian gitu kan, tidak mungkin. Nah, oleh karena itu di sini ada unsur errornya. Nah, error ini berasal dari adanya perbedaan antara nilai taksiran dengan nilai yang sebenarnya yang kita tidak tahu berapa nilainya. Nah, oleh karena itu kita perlu menghitung juga nilai batas kesalahan penaksirannya biar nanti orang yang membaca hasil penelitian kita itu jadi tahu gitu. Perkiraannya sekian, kemudian batas kesalahannya itu sekian gitu. Untuk menentukan batas kesalahan itu rumusnya pakai ini ya.
kita tentu istilahnya tuh batas kesalahan tuh BE. BE itu singkatan dari batas errornya. Nah, BE ini rumusnya adalah 2 kali akar Vetopi X bar atau akar dari variansi rata-ratanya. Nah, akar variansi rata-ratanya itu rumusnya ini ya. Variansi rata-ratanya rumusnya ini. Nah, setelah kita dapat BE, untuk menentukan batas kesalahan, kita pakai selang seperti ini. Jadi, selangnya itu selang yang interval atas itu X bar plus BE, yang bawah X bar min BE. Jadi, interpretasinya itu nanti adalah nilai rata-rata populasinya itu taksirannya sekitar X bar. Nah, nilai X bar ini kan tidak 100% sama. Ada kesalahan, tapi kesalahannya itu dijamin tidak akan lebih dari ini, dan nilainya juga tidak nilai sebenarnya maksudnya ya. Nilai sebenarnya itu tidak akan lebih dari ini dan tidak akan kurang dari ini. Nah, kalau nilai ini semakin sempit intervalnya, berarti itu hasil prediksi kalian itu semakin akurat. Gitu. Nah, ini adalah contoh soal dan pembahasannya. Jadi misalkan saya adalah developer dari sebuah game ya. Saya pengen tahu nih pengguna game saya itu rata-rata menggunakan game saya dalam 1 minggu itu berapa jam. Nah, populasinya itu ada 1.000 orang. Kemudian saya tentukan bahwa jumlah sampel yang mau diambil itu ada 50 aja deh gitu. Karena 50 itu dianggap sudah mewakili gitu. Nah, prosedurnya yang pertama itu adalah kita tentukan dulu 50 sampel yang mau dipilih itu siapa aja. Nah, kita bantu dengan menggunakan bilangan acak, dapatlah ini sampel dengan unit dengan nomor 189, nomor 937 sampai nomor 44. Nah, ini ada 50 orang. Setelah kita dapat 50 orang ini, kemudian baru kita survei. Masing-masing sampel itu lama pemakaiannya berapa sih gitu. Ada yang 28 jam, ada yang 32 jam, sampai yang terakhir 36 jam. Nah, kalau di sini berarti dia variabelnya apa? Variabel yang diamati itu apa? Diana. Menurut Diana apa variabelnya? Lama pemakaiannya. Ya, lama pemakaian gadget untuk ngegame gitu ya, untuk game itu gitu. Oke. Nah, setelah kalian dapat nilai-nilainya ini kan berarti kalian udah ada datanya nih. Kalau udah punya data kan kalian bisa hitung parameternya. Parameter yang akan dihitung di sini rata-rata populasinya berapa. Nah, rata-rata populasi itu ditaksir dari rata-rata sampelnya kan, yang seperti tadi saya jelaskan. Di sini rata-rata sampelnya itu sama dengan 26,58 jam. Jadi setelah kalian dapat nilai ini, kalian bisa bilang, oh kira-kira berarti untuk 1.000 orang itu tuh kira-kira rata-rata waktu yang dipakai seminggu buat ngegame itu ada 26,58 jam gitu. Nah, tapi nilai ini kan bukan nilai eksaknya kan, bukan nilai pastinya kan. Ini kan hanya nilai perkiraan. Nah, karena itu kalian juga perlu tahu interval nilai rata-rata yang sebenarnya dari populasi itu ada di rank berapa sih gitu. Nah, untuk tahu itu berarti kalian manfaatkan yang selang yang ini, yang PE ini. Pakainya Vitopi X bar, kemudian di sini diperoleh Vetopi X barnya ada 2,17, sehingga diperoleh BE-nya sama dengan 2,95. Nah, jadi batasnya, intervalnya itu nilai rata-rata populasi yang sebenarnya itu ada di antara 24,41 sampai 28,75. Nah, interpretasinya ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Yang kedua itu adalah stratified random sampling. Jadi kalau dalam stratified random sampling, dalam populasi yang akan kita ambil sampelnya itu terdapat strata ya. Sehingga di sini dijelaskan bahwa stratified random sampling itu teknik sampling yang dilakukan dengan mempertimbangkan adanya strata atau tingkatan pada suatu populasi. Sampling dengan metode ini perlu dilakukan pada populasi yang karakteristiknya itu bersifat heterogen. Nah, strata di sini tuh maksudnya gini. Kalau tadi di simple random sampling itu kan tidak ada kelompok-kelompokan, artinya semuanya kan homogen gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau dalam stratified ini di dalam di dalam populasinya itu ada kelompok-kelompok lagi, terdiri dari berbagai macam kelompok gitu. Nah, di antara kelompok-kelompoknya itu ada tingkatannya, ada stratanya. Strata itu kan sama dengan tingkatan ya. Jadi antar kelompok itu kedudukannya tidak setara, tapi ada stratanya. Contoh yang paling gampang itu jenjang pendidikan. Jadi misalkan kalian mau survei rata-rata lama belajar siswa di kota Surabaya. Seperti kalian ketahui, siswa itu kan bisa terdiri dari siswa SMP, SMA, SD gitu. Nah, oleh karena itu kan berarti itu ada kelompok-kelompoknya kan. Nah, di mana siswa SD, SMP, SMA itu kan tingkatnya tidak sama. Nah, oleh karena itu jenjang pendidikan itu nanti dia menjadi strata. Sehingga dalam pengambilan sampelnya nanti menggunakan stratified random sampling. Nah, ini adalah beberapa aturan yang harus diperhatikan sebelum kalian menggunakan stratified random sampling ini ya. Jadi setiap strata tidak boleh saling beririsan. Artinya misalkan siswa SD ya dengan siswa SMP ya saling lepas gitu. Tidak ada yang misal siswa SD masuk ke strata SMP masuk ke SD gitu. Lalu yang kedua itu setiap strata harus memiliki karakteristik yang sama dan dapat dibedakan karakteristik yang berbeda atau unik sehingga dapat dibedakan dengan jelas satu sama lain. Ya kalau jenjang pendidikan stratanya itu kan ada SD, SMP, SMA. Kira-kira menurut kalian antar strata itu bisa dibedakan dengan jelas nggak? Bisa ya. Misal dari tingkat penguasaan materi, dari pengetahuan dan lain-lain gitu. Nah, setelah kalian bentuk strata, kemudian setiap unit dalam strata itu harus homogen. Dan karakteristiknya sama. Jadi antara strata itu karakteristiknya harus beda. Tapi kalau dalam strata yang sama, karakteristiknya itu harus identik. Harus homogen unit-unitnya gitu. Serupa dengan simple random sampling. Jadi kalau dalam stratified random sampling itu, kita tujuannya itu adalah untuk memperoleh sebanyak N kecil sampel dari N besar unit populasi. Nah, yang di dalamnya itu ada melibatkan strata 1, strata 2, dan strata ketiga. Sehingga ada beberapa notasi yang perlu kalian perhatikan. Di sini yang pertama itu adalah N kecil I. Itu adalah ukuran sampel yang terpilih pada strata ke I. Nah, N besar I itu adalah unit populasi yang berada pada strata ke I. Nah, hubungan yang harus dipenuhi itu ini ya. Jadi, jumlah sampel yang terpilih dari setiap strata itu harus sama dengan N kecil. Sedangkan jumlah unit populasi di masing-masing strata itu harus sama dengan total populasinya ada berapa, yaitu N besar. Nah, karena dalam strata itu kan ukurannya tidak selalu sama ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa
setiap strata itu jumlahnya ada sama. Misalkan SD ada 1000 anak, SMP 1000, SMA 1000 itu kan tidak ada jaminan. Nah, oleh karena itu untuk mengambil sampel itu ada 2 pedoman lagi yang harus digunakan untuk menentukan alokasi nilai N kecil 1 sampai N kecil L. Pedoman yang pertama itu adalah jika ukuran unit sampelnya itu sama, maka alokasi sampel itu boleh sama. Jadi misalkan setiap strata itu jumlah totalnya itu sama, ada 1000. Berarti jumlah sampel yang diambil itu boleh sama. Misal mau diambil 10 semua boleh. Tapi kalau minimal ada 2 strata yang beda unitnya, maka untuk mengambil sampelnya itu harus berdasarkan proporsinya, tidak boleh disamaratakan gitu. Misalkan yang satu jumlahnya 1000, yang satu 2000, tapi jumlah sampel yang diambil sama-sama 10 gitu. Itu menjadi tidak proporsional. Nah, bagaimana agar menjadi proporsional? Acuannya ini. NI yaitu jumlah sampel yang akan diambil pada strata K itu sama dengan N kali N besar, I bagi N besar. Nah, misalkan di sini ya contohnya, nyambung ke yang tadi, populasinya itu pelajar. Ini anggaplah di kota Bandung. Kemudian ada 3 strata ya, SD, SMP, SMA. Nah, jumlah siswanya itu ternyata tidak sama. Yang SD ada 5000, SMP ada 3000, SMA ada 2000. Nah, karena tidak sama berarti pedoman kita untuk menentukan sampel kita pakai yang nomor 2 ya. Yaitu yang pakai rumus ini. Nah, alokasinya untuk sampel strata K itu banyaknya N kecil 1, untuk yang kedua N kecil 2, dan yang ketiga N kecil 3 gitu. Nah, ternyata si peneliti itu memutuskan bahwa total sampel yang mau diambil itu ada 100. Semuanya ada 100. Karena jumlah total unit dalam strata itu tidak sama, maka kita kan harus proporsional kan. Tidak boleh disamaratakan sampelnya yang mau diambil berapa. Nah, biar proporsional kita pakai rumus yang ini. Diperoleh ini. Yang pertama, proporsi N1 terhadap N. Itu ternyata setengah 0,5. Berarti ukuran sampel yang diambil 100 kali 0,5, 50. Untuk N2, untuk strata 2, proporsinya 0,3, berarti 0,3 kali 100. Yang ketiga, proporsinya 0,2, berarti 0,2 kali 100. Hasilnya 20, 30, dan 50. Nah, jumlahnya ini kan sama dengan 100 kan? Sama dengan total sampel yang akan diambil. Nah, itu maksudnya. Nah, untuk cara pengambilan sampelnya seperti apa, itu ini ya hampir sama dengan pada simple random sampling. Jadi, misalkan di sini pada strata 1, berarti di strata 1 kita tentukan berapa sampel yang mau diambil. Tadi kan dari ditentukan 50, berarti kita pakai bantuan bilangan acak untuk ngambil 50 dari 5000. Ketemunya ini ya, sampel dengan nomor 695 sampai 4461. Dan seterusnya dilakukan juga pada strata 2 dan pada strata 3. Nah, kemudian setelah kita tentukan sampel dengan nomor berapa saja yang mau dipilih, selanjutnya adalah melakukan estimasi parameternya. Nah, untuk estimasi parameternya itu di sini ini ya estimasi rata-ratanya sama kayak yang di simple random sampling. Tapi untuk menentukan nilai rata-rata
dari sampelnya itu ada sedikit perbedaan dengan yang simple random sampling. Jadi pada stratified pertama kita tentukan dulu rata-rata untuk masing-masing stratanya gitu. Jadi untuk strata 1 berarti ini X bar 1, rumusnya itu ini. XIJ, sigma XIJ, di mana XIJ adalah nilai karakteristik untuk sampel ke I pada strata ke J. Nah, setelah kalian peroleh rata-rata untuk setiap stratanya, baru kalian hitung rata-rata totalnya. Rumusnya pakai yang ini. Seper N dan seterusnya sampai ini ya, NL kali X bar L. Nah, lalu kemudian setelah dapat estimasi rata-rata populasi seperti biasa, kalian tentukan batas errornya ya untuk menentukan interval dari nilai rata-rata populasinya. Nah, pada VTOP X bar itu rumusnya beda dengan yang simple random sampling. Rumusnya jadi seperti ini ya. Kalau pada stratified. Nah, setelah kalian dapat VTOP X bar-nya, kalian bisa tentukan ini nilai intervalnya ini. Sampai sini jelas? Oke, jelas ya. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan untuk penentuan ukuran sampel. Nah, bagaimana cara menentukan ukuran sampel pada stratified RS ini? Itu caranya adalah seperti ini. Jadi ukuran sampel yang mau diambil kan sama ya, N ya, sebesar N. Nah, N-nya ini diperoleh dari ini. Nah, di sini ada parameter tambahan itu adalah AJ. AJ itu adalah proporsi anggota strata ke J terhadap unit populasi secara keseluruhan. Ini maksudnya yang kalau di contoh sebelumnya AJ itu berarti yang ini. Nah, ini proporsi. A1 berarti 0,5, A2 0,3, A3 0,2. Nah, di sini B, B di sini itu juga sama ya definisinya dengan B yang tadi, yaitu besarnya tingkat kesalahan yang diharapkan gitu. Jadi di sini tidak saya cantumkan, tapi acuannya sama. B itu apa? Sama dengan yang B yang pada simple random sampling ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nah, jadi setelah dilakukan pengamatan, ternyata diperoleh lama belajar untuk masing-masing sampel yang terpilih itu adalah sekian ya. Di kolom yang lama belajar. Nah, setelah itu kita hitung estimasi rata-rata setiap stratanya berapa. Berarti untuk strata 1 X bar 1, strata 2 X bar 2 sampai X bar 3. Nah, diperolehnya ini ya. 12,8, 12,97, kemudian 17,3 sama 21,68. Nah, setelah rata-rata masing-masing strata diketahui, tinggal kita cari rata-rata total dan estimasi untuk rata-rata populasinya. Ketemunya adalah 16,023 jam. Nah, kemudian
Di sini kita tinggal menentukan V-topi X-bar ya. Nah, untuk menentukan V-topi X-barnya ini kita perlu standar deviasi dari masing-masing strata. Nah, karena ini contoh soal, nilai standar deviasi sudah saya berikan ya. Tapi nanti misal di kuis atau ujian nanti kalian silahkan cari sendiri gitu. Nah, setelah ditentukan V-topi X-barnya, kita bisa tentukan BE-nya berapa, sehingga terakhir kita peroleh estimasi interval untuk nilai mu-nya itu, nilai rata-rata dari populasinya. Jadi kalau berdasarkan nilai ini ya kesimpulannya rata-rata jam belajar siswa di Kota Bandung itu antara 15,7 sampai 16,3 jam per minggu gitu misal. Jelas sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Karena ini udah sejam, kita istirahat dulu ya. 10 menit. Nanti jam 10.50 kita mulai lagi untuk bahas tentang cluster sampling.
Halo, kita lanjut ya. Di kolom chat sudah saya lampirkan link absensi untuk pertemuan hari ini ya. Jadi minta tolong untuk diisi. Itu untuk sebagai bukti kehadiran kalian mengikuti perkuliahan. Nah, saya lanjut. Sebelum saya lanjut, untuk yang cluster, untuk yang stratified sama simple, udah paham? Ya, kalau udah paham, saya coba tanya ya. Menurut Diana, kenapa kita perlu menghitung ini, interval ini? Interval penaksiran nilai rata-rata populasi. Kenapa Diana? Kenapa? Untuk apa ya, Pak? Mengetahui rata-rata mungkin. Mengetahui rata-ratanya. Iya. Rata-rata populasi. Iya. Loh, rata-rata populasi kan kita tidak tahu. Karena kan kita tahunya cuma rata-rata sampel. Gimana? Coba. Belum tepat. Pak, kalau menurut siapa nih? Lukman Hermawan. Menurut Lukman, kenapa kita perlu membuat selang kepercayaan yang ini, yang penaksiran populasi, nilai rata-rata populasi. Padahal kan tadi kan nilai taksiran rata-rata populasinya kita udah tahu ini dari rata-rata sampelnya. Kenapa kok udah tahu rata-rata taksiran nilai rata-ratanya masih perlu bikin selang kepercayaannya? Kenapa kira-kira? Biar lebih jelas mungkin, Pak. Biar lebih jelas dalam hal apa? Izin menjawab, Pak. Oke. Ya, ya Mungkin Diana. untuk keperluan perhitungan batas error estimasinya, Pak. Ya, secara garis besar itu ya. Tapi kalau misal jawaban yang secara lengkapnya, karena kan kalau rata-rata populasi kan kita tidak tahu nilai aslinya berapa. Yang di atas itu kan hanya taksiran. Namanya taksiran itu kan pasti ada kesalahan kan. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat ini tuh dalam rangka untuk memberitahu kepada pembaca bahwa atau kepada orang orang lain gitu bahwa nilai rata-rata taksirannya itu memang sekian, tapi yang aslinya itu ada di interval ini. Seperti itu. Jadi kan pasti ada errornya, tapi errornya itu nilainya tidak akan lebih besar walaupun ada errornya, ada selisihnya, tapi
ada jaminan bahwa nilai rata-ratanya itu tidak akan lebih dari 16,3 dan tidak akan kurang dari 15,7. Gitu ya. Oke, saya lanjut ke bagian terakhir di probability sampling, yaitu cluster sampling. Kalau pada cluster sampling itu adalah probability sampling yang di mana unit sampelnya itu terbagi dalam cluster-cluster. Jadi kalau stratified itu kan terbagi dalam beberapa strata. Kalau cluster sampling itu terbagi menjadi sekian cluster atau gerombolan. Bukan berupa individu tunggal seperti pada simple random sampling. Nah, cluster ini itu bisa dibuat secara, maksudnya bisa terbentuk secara alami, bisa juga dibuat oleh si peneliti itu gitu. Atau cluster alami dan cluster buatan gitu. Nah, kalau cluster buatan berarti dia dibentuk oleh peneliti dengan merupakan hasil dari seleksi terhadap individu anggota populasi. Seleksi di sini tuh pedomannya adalah seleksi berdasarkan pada variabel penelitian kita. Jadi lagi-lagi kita kembalikan ke variabel penelitian kita apa, tujuan penelitian kita apa. Kalau tadi strata kan juga seperti itu, klaster juga sama seperti itu. Yang dimaksud itu misalkan seperti ini. Saya jelaskan dulu perbedaannya. Jadi kalau klaster dan strata itu kan sama-sama sampelnya itu ada dalam populasi itu ada kelompok-kelompok ya, bukan individu tunggal. Tapi yang membedakan, sebelum saya jelaskan kira-kira ada yang mau jawab nggak? Yang membedakan kelompok dalam klaster dan kelompok dalam stratifikasi itu apa? Di sini keterangannya populasi yang diamati berupa klaster atau gerombolan atau kelompok-kelompok gitu. Nah, sedangkan kalau dalam stratified itu kelompok, tapi dia ada tingkatannya. Bergerombol, terus masing-masing gerombol itu punya tingkatan. SD, SMP, SMA. Itu kan ada tingkatannya kan. Nah, kalau klaster itu berarti bedanya sama strata kira-kira apa? Sama-sama kelompok, tapi ada bedanya. Bedanya apa? Sebelum saya sebutkan, saya berikan kesempatan kalian bagi Di yang mau jawab. tingkatannya, Pak. Kalau cluster tadi, kalau yang strata tadi ada tingkatannya, kalau yang cluster Iya. nggak ada tingkatannya. Jadi kalau yang cluster itu tidak memandang derajat lah ibaratnya. Disamaratakan Betul. semua. Iya. Jadi benar ya jawaban dari Rohim. Jadi kalau di klaster itu masing-masing kelompok itu kedudukannya setara. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah gitu ya. Kalau tadi SD, SMP, SMA kan jelas ya, SMA itu lebih tinggi daripada SMP dalam hal penguasaan materi, dalam hal misal sikap, dalam hal kemampuan psikomotorik dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan kalau dalam cluster sampling ini itu tidak ada tingkatannya. Ya ibaratnya kalau dianalogikan dengan skala pengukuran itu ya seperti nominal dan ordinal lah. Kan sama-sama berkelompok kan. Ada kelompok, ada kategorinya. Kelompok itu sama aja kategori lah. Misalkan di nominal ada kategorinya, ordinal ada kategori. Tapi di nominal kategori itu masing-masing kategori setara kan. Sedangkan kalau di ordinal itu kan lebih tinggi, yang misalkan tidak setuju dengan sangat setuju gitu. Nah, itu juga seperti analoginya itu seperti itu ya, untuk membedakan antara cluster dan stratified. Nah, berarti kalau gitu kira-kira contoh cluster itu apa? Contohnya misalkan kelompok yang setara, tidak ada tinggi rendah. Apa? Coba. Lukman tadi jawabannya masih belum tepat. Sekarang coba saya berikan kesempatan untuk melengkapi jawaban. Ini gampang loh. Ber, berkelompok-kelompok tapi setara, tidak ada tingkatan. Contoh apa?
Kayak itu Pak, kayak kita mahasiswa kelompokan gitu Pak, tidak ada tingkatan. Ya, mahasiswa seperti apa maksudnya? Mahasiswa UPN Jakarta atau mahasiswa UPN Jatim atau mahasiswanya seperti apa? Kalau semisal di UPN Surabaya kayak fakultas gitu Pak, FEB, FISIP. Oh, berarti klasternya itu misalkan populasinya itu UPN, kemudian klasternya itu fakultas gitu ya. Misal FISIP, FIK, terus FEB gitu ya. Nah, ya itu contohnya itu. Jadi kan masing-masing klaster itu kan tidak ada ini kan. Masing-masing fakultas itu kan tidak ada tingkatannya kan. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Karena kan semua sama-sama di bawahnya UPN gitu. Selain fakultas apa lagi kira-kira? Coba Sabrina, apa bisa sebutkan contoh klaster yang lain lagi nggak? Kalau dalam organisasi, Apa itu? Contoh misalkan seperti apa? kan biasanya organisasi itu dibagi kayak bagian acara atau yang lain-lain. Di dalam acara kan pasti ada pembagian juga. Jadi sama kayak Lukman, per kelompok gitu. Iya, bisa jadi, tapi mungkin kalau dalam konteks sampling itu kan kalau organisasi itu terlalu sempit ya. Ya, jadi betul, contohnya betul, tapi kalau dalam kita ambil case-nya itu adalah organisasi itu terlalu sempit gitu ya. Ya contoh gampangnya misalkan jenis kelamin lah diklasterkan jadi laki-laki dan perempuan. Terus pekerjaan juga bisa. Misal kita kelompokkan menjadi misal yang petani atau misalkan sektor industri, wira swasta gitu. Nah, itu kan klaster-klaster seperti itu kan sifatnya klaster buatan ya. Nah, contoh yang klaster alami itu misalkan kecamatan, kelurahan, kabupaten gitu. Itu kan udah terbentuk sebelum kita melakukan penelitian itu udah ada gitu kan. Misal Kabupaten Jombang sama Mojokerto gitu ya dari dulu udah ada gitu. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai klaster juga. Klasternya adalah dibagi per kabupaten. Nah, tapi ketika kita menentukan klaster yang buatan, itu kita juga harus ini ya, ada ketentuannya, ada acuannya. Itu acuannya itu adalah tergantung dengan tujuan penelitian kita, variabel penelitian kita. Apakah memang perlu atau urgent untuk kita buat klaster atau ternyata tidak perlu gitu. Contoh misalkan gini, saya akan melakukan penelitian terhadap lama belajar dari mahasiswa UPN gitu. Jangan mahasiswa UPN, misalkan mahasiswa administrasi publik semua angkatan. Kira-kira perlu saya klasterkan nggak? Jadi misal laki-laki perempuan atau saya klasterkan berdasarkan daerah gitu. Kira-kira perlu nggak? Urgent nggak kira-kira? Menurut kalian gimana? Tidak Pak. Tidak perlu ya? Ya tidak perlu karena kan ya namanya belajar entah itu laki-laki perempuan kan ya sama kan kewajibannya sama, mata kuliah yang diambil juga karena masih dalam satu prodi kan ya tingkat kesulitannya masih relatif sama gitu kan. Nah jadi tidak perlu. Tapi kemudian misalkan gini, sikap mahasiswa terhadap undang-undang yang apa kemarin itu yang baru disahkan yang kekerasan seksual itu perlu nggak ketika kita akan melakukan survei terhadap sikap terhadap undang-undang itu perlu nggak kita klasterkan jadi berdasarkan jenis kelamin laki-laki perempuan perlu nggak? Mungkin kalau menurut saya cenderung perlu karena apa? Karena
kadang itu antara laki-laki dan perempuan menganggap kekerasan seksual itu kadang ada yang sudut pandangnya beda ya. Ada misalnya yang laki-laki anggap itu cuma bercanda gitu, tapi oleh perempuan itu dianggap udah termasuk kekerasan seksual gitu. Jadi oleh karena itu ketika akan dilakukan survei terhadap sikap setelah dikeluarkan undang-undang itu, kita ada perlunya gitu. Perlu untuk mengklasterkan. Kalau tidak salah di sini tuh saya jelaskan justru di akhir. Yang ini menggunakan clustering. Nah ini, jika klaster pada populasi dibentuk berdasarkan opini yang bias, maka kesimpulan tentang keseluruhan populasi juga akan bias. Jadi oleh karena itu, ketika klasternya ini adalah klaster buatan, kalian kan berarti membuat berdasarkan opini atau berdasarkan argumen kalian. Maka kalian harus bisa memberikan opini yang kuat dengan ada landasannya, misalkan berdasarkan teori apa, berdasarkan artikel atau penelitian mana gitu, sehingga nanti hasil kesimpulannya itu menjadi tidak bias. Nah, peneliti juga harus membuat landasan yang kuat memiliki landasan yang kuat saat membuat klaster untuk memastikan keakuratan informasi yang dikumpulkan. Gitu ya. Oke. Nah, ilustrasinya itu adalah seperti ini. Misalkan di sini ada sebanyak n klaster besar gitu ya. Jadi kalau dalam cluster sampling ini, n besar itu menyatakan banyaknya klaster. Nah, dari sebanyak n besar klaster dipilih n kecil klaster. Misalkan di sini tiga klaster untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, proses memilih dari sebanyak n besar klaster menjadi n kecil klaster ini, itu juga nanti kita lakukan dengan menggunakan bantuan bilangan acak. Tapi yang perlu kalian perhatikan itu adalah ini. Nah, jika jika banyaknya klaster itu kecil atau sedikit, sebaiknya semua klaster dipilih menjadi unit sampel. Nah, sedangkan kalau misal klasternya besar atau banyak, sebaiknya pilih sebagian untuk dijadikan unit sampel. Misalkan populasinya Provinsi Jawa Timur. Kalian klasterkan berdasarkan kabupaten atau kota. Itu kan udah banyak kan? Udah ada 30 lebih ya kalau nggak salah ya. Ada 30 nggak kabupaten kota di Jawa Timur? Kalau nggak salah ada ya. Ya anggaplah adalah 30. Kalau misal 30 klaster itu mau kalian pilih semua itu kan ya relatif berat ya, karena banyak. Nah, jadi diarahkan untuk ambil sebagiannya. Nah, sedangkan kalau misal klasternya kecil, misal klasternya hanya dibagi berdasarkan jenis kelamin, klaster laki-laki, klaster perempuan, itu kan cuma ada 2. Ya, sebaiknya diambil semua klasternya untuk dipilih jadi sampel. Nah, pada kasus klaster besar, ketika kita akan mengambil sebanyak n kecil dari sejumlah n besar, itu acuannya kita pedomannya pakai bantuan bilangan acak lagi. Nah, itu dijelaskan di cara pengambilan sampel. Jadi ini dalam cluster sampel itu cara pengambilan tata cara urut-urutannya itu pertama kalian tentukan dulu klaster yang akan dijadikan untuk sebagai sampel. Nah, sebelum itu kalian tentukan dulu secara pasti jumlah klasternya ada berapa. Nah, di sini saya ambil contoh Provinsi Jawa Barat ya. Nah, klasternya berdasarkan kecamatan. Ada 625 kecamatan, berarti klasternya ada 625. Nah, kemudian karena jumlahnya banyak, kan tidak mungkin ambil semuanya untuk dijadikan sampel. Kita pilih misalkan di sini 15 kecamatan dari 625. Tujuannya itu nanti dari 15 ini yang akan kita pilih jadi sampel. Nah, cara memilih 15 dari 625 ini itu sama seperti pada
simple maupun stratified, yaitu dengan menggunakan bantuan bilangan random. Nah, di sini pakai R lagi ya, pakai software R. Ambil 15 dari 625. Nah, ketemu kecamatan dengan nomor 460 dengan kode 178 sampai yang terakhir 176. Ini yang akan terpilih jadi klaster sampelnya. Nah, setelah klaster sampel terpilih, selanjutnya kita melakukan observasi terhadap klaster tersebut. Nah, observasi di sini itu tujuannya yaitu untuk ngambil data sampelnya. Jadi kan data sampel itu kan diperolehnya bukan dari klasternya kan, tapi dari unit-unit atau anggota-anggota yang ada dalam klaster gitu kan. Jadi klaster itu kan hanya menyediakan informasi tentang pengelompokannya, bukan informasi tentang data yang bisa kita pilih gitu. Nah, oleh karena itu langkah yang ketiga itu adalah melakukan observasi terhadap klaster yang terpilih. Nah, observasi ini itu ada dua opsi. Yang pertama, semua anggota klaster yang terpilih itu akan diambil jadi unit sampel, atau kita acak lagi, kita ambil sebagiannya untuk dijadikan sampel. Jadi misalkan contohnya gini. Nah, di sini. Misalkan anggaplah ini ada 10 ya. 10 klaster diambil secara acak dapat 3 klaster. Yang jadi contohnya. Yang jadi ini, yang mau diambil sebagai sampelnya, klaster sampelnya. Ada 3 klaster sampel. Nah, setelah kita dapat klasternya, kan kita harus ambil juga anggota-anggota di dalam klaster yang mau kita pakai sebagai sampel kan. Misal mau kita amati rata-rata pengeluarannya, atau mau kita tanyakan sikap terhadap keputusan atau kebijakan pemerintah gitu kan. Nah, untuk ngambil unit-unit yang ada di dalam klaster ini, caranya ada dua. Mau diambil semuanya, misalkan ini 6 ya, mau dipilih semuanya 6, atau mau dipilih sebagiannya, misal mau dipilih 3 saja, 2 saja, atau 4 gitu. Nah, kalau dipilih semuanya, itu disebut sebagai one stage clustering sampling. Tapi kalau misal dipilihnya tidak semuanya, artinya kita melakukan pengacakan lagi, itu kita sebut sebagai two stage. Jadi dua langkah ya, dua langkah clustering sampling gitu. Clustering sampling yang dilakukan dengan melalui 2 langkah. Nah, kalau misalkan dipilih semuanya, itu 1 langkah saja. Seperti itu. Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, kemudian setelah kita selesai berurusan dengan bagaimana kita caranya ngambil sampel, seperti biasa, kita lakukan estimasi parameternya. Nah, pada clustering sampling ini, beberapa parameter yang perlu kalian paham itu relatif lebih banyak ya, daripada 2 metode sampling yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi pertama ada N besar. N besar itu merujuk pada banyaknya klaster. N kecil itu adalah banyaknya klaster yang terpilih jadi sampel. Kemudian MI ini banyaknya anggota klaster. Ke I ya. Sampai XI itu adalah total nilai karakteristik. Nah, dari parameter-parameter ini kira-kira kalian ada yang nggak paham nggak? Silakan coba dibaca dulu. Kalau misal ada yang nggak paham, ditanyakan ke saya. Kalau udah paham ya berarti nanti saya lompati langsung ke bawah sini. Udah paham? Kalau udah paham saya lanjutkan ya.
Nah, untuk estimasi parameter populasi itu diawali dengan melakukan estimasi rata-rata pada klaster ke I gitu. Misalkan klaster yang terpilih itu ada 3 ya. Berarti kita hitung rata-rata klaster ke-1, klaster kedua, klaster ketiga. Nah, rumusnya pakai X bar ini. Ini jangan N kecil ya, Kak. Berarti ini K apa? K itu sebagai apa di sini? Bentar. Oh, ini saya hapus. Sebelum, bentar. Ini ada sedikit kesalahan ya. Oh, ya benar-benar. Ya, jadi X bar itu adalah rata-rata populasi pada klaster sampling, bukan klaster yang terpilih, tapi semua klaster yang terpilih. Jadi misalkan ada 3 klaster, berarti itu rata-rata untuk keseluruhan dari 3 klaster, bukan untuk setiap klasternya gitu ya. Nah, sedang ini nanti yang akan menjadi estimasi dari rata-rata populasinya. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu rata-rata estimasi rata-ratanya dari klaster yang terpilih jadi sampel, kita tentukan ininya VTOP X barnya dengan rumus ini. Nah, Q-nya itu pakai yang rumus bawah ini ya. Kemudian setelah dapat VTOP X bar, kalian tentukan nilai BE-nya. BE-nya itu sama dengan 2 kali akar VTOP X bar. Nah, ini nanti di bawah waktu contoh soal kalian mungkin akan lebih jelas. Saya lanjut ke penentuan besarnya ukuran sampel. Nah, jadi misalkan peneliti ingin kesalahan estimasi parameter populasinya itu hanya sebesar B gitu. B-nya ini biasanya dalam persen ya. Dalam persen. Maka ukuran sampel N yang perlu diambil itu adalah ini. N-nya tadi apa? N kecil di sini tuh maksudnya apa? Apa? Sampelnya itu sampel yang unit-unitnya atau klasternya? Unitnya, Pak. Unit. Klasternya. Kan ini udah di ini. Oh iya, Pak. Klaster. Klaster ya, Lukman. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini ada D. D-nya itu ini ya. D-nya itu rumusnya ini. Nah, kalau M tidak diketahui, estimasi M barnya, M besar M bar itu diperoleh dari
M kecil bar. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini saya lampirkan juga beberapa keuntungannya ya. Beberapa keuntungan dari cluster sampling. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri kalau ini. Nah, saya akan masuk ke contoh soal biar kalian nanti paham mana N besar, mana N kecil, mana XI gitu ya. Nah, contohnya ini. Tadi kan yang nyambung contoh soal tadi ya. Kecamatan di Jawa Barat ada 625. Kemudian apa namanya? Terpilihnya itu 15 kecamatan. Nah, kemudian kita akan tujuan penelitian kita itu adalah menghitung rata-rata pengeluaran bulanan rumah tangga. Berarti di sini nanti yang kita hitung rata-rata, yang kita catat pengeluaran bulanannya itu tuh satu rumah tangga atau per orang kira-kira menurut kalian? Satu rumah tangga. Satu rumah tangga ya. Jadi yang dihitung itu pengeluaran bulanannya Lukman atau pengeluaran bulanannya keluarganya Lukman? Keluarga, Pak. Keluarga ya. Nah, itu harus diperhatikan biar nanti tidak salah kalau kalian melakukan penelitian langsung gitu. Nah, udah nih dapat kecamatan yang dengan kode 17, 39 dan seterusnya. Dapat di sini jumlah rumah tangganya ada berapa gitu. Nah, setelah itu kita kan mau estimasi rata-rata pengeluarannya. Kita catat dulu nilai-nilai parameternya. Nah, N besar itu tadi apa? Saya taruh di bawah ya. Banyak klaster yang terdapat pada populasi, 625 jelas. N kecil, banyak klaster yang terpilih menjadi klaster sampel, 15 kecamatan. Ya. M-bar itu apa? Rata-rata banyaknya anggota klaster yang terpilih menjadi klaster sampel. Menjadi klaster sampel, biar kalian jelas ya. Nah, di sini kan klaster ke-1 jumlahnya ada 2045, klaster kedua ada 1773, dan seterusnya sampai klaster ke terakhir ini yang ke-15 itu jumlah rumah tangganya ada 2073. Berarti di rata-rata ketemunya 2171 rumah tangga. Jadi dari 15 klaster yang terpilih itu rata-rata setiap klaster itu rumah tangganya ada 2171 gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya M besar, banyak anggota populasi. Kan kita tidak tahu ya, karena dari awal kita sudah tembaknya yang mau diamati itu adalah 15 kecamatan dari 625. Kemudian M besar barnya juga tidak tahu. Nah, ini. Selanjutnya berarti total XI. XI itu adalah total nilai karakteristik yang diamati. Nilai karakteristik yang diamati, tadi yang mau diamati apa? Pengeluaran bulanan, Pak, rumah tangga. Nah, berarti XI-nya itu adalah total nilai pengeluaran per bulan semua rumah tangga pada klaster ke I ya. Dalam hal ini klasternya kan kecamatan. Nah, ini saya hapus ya. Nah, total pengeluaran bulanannya atau XI-nya itu ini. Berapa ini? 19 miliar ya. 19 miliar sampai yang terakhir ini 18,9 miliar. Itu XI ya, untuk masing-masing I-nya di sini tuh kecamatan yang terpilih jadi klaster. Nah, setelah kita tahu nilai-nilai ininya, sekarang kita lakukan estimasi rata-rata populasi. Diperoleh
rata-ratanya ini 9.081. Jadi dengan kata lain rata-rata pengeluaran bulanan setiap rumah tangga di Jawa Barat itu adalah 9.081.000. Itu rata-ratanya. Kemudian kita hitung batas errornya ya untuk menentukan yang selang kepercayaan itu. Ternyata diperoleh 726.000. Berarti batas selang kepercayaannya itu ini ya. 9.800 untuk atas, untuk yang bawah 8.354. Ya, jadi begitu untuk yang probability sampling. Sekaligus ini adalah materi terakhir kita di pertemuan hari ini ya. Jadi untuk pertemuan ke depan itu ini yang non probability sampling akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Sekaligus akan saya jelaskan tentang uji hipotesis. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya yang tanya sama kalian ya. Oke, coba saya tanya ke Raihan. Muhammad Raihan Aji 301. Ya, Pak. Coba menurut Raihan nih, kapan kita pakai stratified sampling? Atau gini, stratified sampling itu apa sih gitu? Lalu kapan kita pakai stratified sampling gitu? Apa Raihan kira-kira? Gampang loh, itu tadi sudah saya jelaskan. Oke, karena Ya, Pak. apa? Kalau sampelnya itu heterogen, Pak. Yang ini, apa yang dimaksud stratified itu apa? Stratified random sampling itu apa? Ini saya cuma mengulas yang tadi sudah kita bahas ya. Lukman, tadi saya sudah membahas stratified belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Iya, ya. Jadi ini saya cuma mengulas saja gitu. Coba. Cara penarikan sampel untuk populasi yang memiliki karakteristik heterogen atau karakteristik yang dimiliki populasi bervariasi. Nah, oke, heterogen itu kan kalau secara textbooknya ya. Nah, heterogen di sini itu heterogen dalam hal apa? Itu kalau secara teorinya kan seperti itu. Apa namanya? Kalau populasi yang kita miliki itu heterogen, oke heterogen. Nah, lalu kemudian kan muncul lagi pertanyaan heterogen dalam hal apa gitu. Kalau tadi Raihan memperhatikan, gampang banget ini.
Oke. Oke, coba saya lewati. Saya tanya ke Sylvia Jihan. Menurut Sylvia itu heterogen dalam konteks atau dalam hal apa? Masih di mute? Kedengaran, Pak. Oh ya, ya udah kedengeran. Heterogen dalam hal apa? Keseluruhan individu anggota populasi yang relatif memiliki beberapa sifat individual yang mana sifat tersebut itu membedakan dari individu anggota populasi yang satu sama yang lain, Pak. Oke. Sifatnya kan beda. Nah, tadi kan waktu saya menjelaskan tentang strata, tentang klaster itu kan, ya betul ada beda gitu. Tapi yang perlu diperhatikan itu apakah bedanya itu signifikan atau tidak. Nah, di sini kaitannya dengan apa perbedaannya itu? Heterogenitasinya itu kaitannya dengan apa? Dengan apa tadi? Yang awal sebelum kalian menentukan sampelnya apa, teknik samplingnya apa, kan kalian harus tentukan apa dulu. Nah, itu kaitannya dengan itu. Cluster, Pak. Apa, Dian? Apa? Populasi, Cluster. Pak. Variabelnya. Cluster atau tingkatan. Oh. Berdasarkan variabelnya. Ya kan, maksudnya gini. Oke, heterogen, lalu kita klasterkan. Tapi apakah pengklasteran yang kita lakukan itu memang efektif atau jangan-jangan malah sia-sia? Nah, berarti kan kita harus cek dulu heterogennya itu berdasarkan apa? Berdasarkan ya dikaitkan dengan variabelnya, variabel penelitian yang akan kita amati. Contoh yang kayak tadi itu udah saya jelaskan. Misalkan akan melakukan penelitian terhadap lama belajar mahasiswa UPN. Apakah perlu kita klasterkan dalam masing-masing fakultas gitu? Akan melakukan penelitian terkait dengan sikap mahasiswa setelah dimunculkannya undang-undang tentang kekerasan seksual. Apakah kita perlu mengklasterkan dulu berdasarkan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan gitu ya? Gitu ya. Oke. Ya, jadi itu untuk materi kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan ketemu sekali lagi ya. Kita akan bahas tentang uji hipotesis dan itu tadi non-probability sampling. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini. Ini yang absen 32 ya, berarti masuk semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke.